Kumpul-kumpul, kumpul yuk. Nah, pada kesempatan kali ini aku bikin ini dia nih, pepes ikan khas Sunda, Karaos. Ini tuh benar-benar untuk rempah-rempahnya, wanginya, rasanya karaos pisan, cocok banget dihidangkan dengan nasi hangat-hangat. Ini tuh untuk sambaranya, rasanya aduh menyerap dengan paripurna. Yuk biar kalian bisa recook di rumah, langsung aja gaskan aja untuk cara membuatnya yuk. Nah kuy, langsung aja ini kita sediakan untuk ikan yang udah kita bedelan ya, atau kita bersihkan. Untuk secukupnya aja, ini aku pakai satu emberan atau satu pancian ya. Kuy, ini aku pakai ikan nila dan ada ikan lainnya juga. Ini tambahkan untuk 1 sendok makan untuk garam ya. Kita aduk-aduk biar menyerap. Kita marinasi sebentar aja sambil kita untuk membuat bumbu-bumbunya untuk pepesnya. Yuk langsung aja kita diamkan dulu untuk si ikannya. Kita langsung aja kita lanjut untuk bikin sambarannya dulu. Yuk. Ini dia nih, aku sediakan untuk 5 siung bawang merah. Aku punya 7 siung bawang putih. Kita masukkan aja ke dalam cobekan. Ini 3 ruas untuk kunyit dan juga 4-5 buah untuk cabai merah keriting, dan juga segenggaman untuk kemiri atau muncang ya. Ini jahe juga sekitar 2 ruasan. Aku juga pakai 3 sendok makan untuk garam. Ini kalau bikin pepes itu harus banyak garamnya biar karasa ya. Soalnya kalau sedikit itu tidak akan karasa. Percayalah. Ini aku tambahkan juga untuk 1 sendok makan kaldu bubuk, merek apa aja boleh ya. Kuy, aku tambahkan juga untuk 1 sendok makan ketumbar bubuk ya. Ini dia nih, kita awur-awur. Kalau udah seperti ini, kita akan ulek-ulek atau rendos-rendos sampai halus. Kalau kalian gak punya ulekan, bisa kalian pakai blender ya, biar praktis aja dan lebih cepat lagi. Ini aku ulek-ulek sampai halus seperti ini. Kalau udah halus ini, aku akan tambahkan juga untuk setengah gandum gula merah biar rasanya itu makin keluar ya, untuk gurih, asinnya, semuanya rempah-rempahnya keluar. Ini kita ulek-ulek sampai halus, sampai menyeluruh ya. Kuy, kalau udah halus untuk bumbunya ini kita sisihkan aja. Lanjut aja kita untuk ke bumbu rempah-rempah aromatiknya. Ini aku pakai lengkuas. Kita akan iris-iris aja untuk lengkuasnya sebanyak 2 buah aja. Nah, kalau udah kita iris-iris, dapat kita pindahkan ke tempat ya, ke wadah. Ini dia nih, jadinya banyak banget. Dan ini aku tambahkan untuk 7 batang daun bawang prei. Kita akan iris-iris kecil-kecil aja seperti ini. Ini kalau udah kita potong-potong, iris-iris, langsung aja kita pindahkan ke wadah. Dan kita ke selanjutnya, ini untuk bahan selanjutnya ini aku pakai serai sebanyak 4 batangan. Ini karena terlalu panjang, aku akan potong-potong untuk 1 batangnya itu menjadi 3 bagian ya. Seperti ini. Jadinya banyak banget. Kalau kalian mau geprek dulu boleh. Ini aku untuk selanjutnya cabai merah keriting sebanyak 5 buah. Kita iris-iris, serong-serong aja kecil-kecil seperti ini. Kalau udah kita sisihkan aja, masukkan ke dalam wadah. Ini dia nih. Dan kita langsung aja selanjutnya, ini aku punya 2 buah tomat. Tomat kuning, tomat merah boleh. Ini untuk nambah ada asam-asam segarnya, manis-manisnya. Ini kita iris-iris juga. Nah, kalau udah diiris-iris, kita masukkan aja ke dalam wadah juga ya, kita sisihkan. Dan untuk selanjutnya ini aku akan tambahkan untuk secukupnya daun salam ya.
Aku juga akan tambahkan untuk cabai rawit kalau kalian suka pedas ya. Ini karena di rumah ada yang nggak suka pedas, jadi aku cabai rawitnya utuhan aja. Nanti bisa dapat digayem ya. Ini udah untuk bumbu aromatiknya atau rempah-rempahnya. Langsung aja kita lanjut untuk kembali ke ikan yang udah kita garamin ya. Kuy, kita langsung aja untuk ke proses pembungkusan. Ini sediakan untuk daun pisang 2-3 lembaran. Kalau udah kita masukkan untuk bumbu-bumbu aromatiknya atau rempah-rempah yang kita udah iris-iris seperti salam, serai, bawang-bawangan, tomat, dan juga cabai rawit dan cabai merah yang udah kita potong ya. Kuy, ini untuk ikannya langsung aja kita bumbui dengan bumbu pepesnya yang udah kita halusin tadi ya. Dan kita aduk-aduk seperti ini. Jangan lupa dibalikkan dan semuanya harus terbumbui dengan paripurna. Ini untuk 2 bungkus aku pakai 2 ikan aja. Ini aku pakai ikan sepat juga ya. Ini kalau udah dibumbui seperti ini, langsung aja kita akan angkat satu demi satu, masukkan ke dalam daun pisang yang udah kita kasih rempah-rempah tadi ya, yang udah kita potong-potong nih. Seperti ini kita letakkan aja. Ini untuk ikan kedua kita letakkan. Kuy, kalau si ikannya udah masuk, kita tambahkan juga untuk rempah-rempah lainnya di atasnya ya, seperti serai, lengkuas, daun bawang, cabai, tomat, cengkeh atau cabai rawit ya. Langsung kalau udah kita bungkus aja. Ini untuk isiannya, untuk rempah-rempahnya itu opsionalkan aja ya. Makin banyak makin wangi, makin berasa. Kalau udah kita bungkus, lipat dan kita tusuk ya sama lidi atau tusukan sate atau tusukan gigi juga gak masalah. Yang penting ditusuk-tusuk seperti ini biar cangkem, kalau kata orang Sunda, biar gak ambiar ya, gak buyar. Ini aku tambah pakai rapia biar ada identitasnya, ini punya siapa, punya siapa, punya siapa ya. Kalau udah kita bungkus-bungkus semuanya aja. Dan ini dia nih yang udah kita bungkus-bungkus ya untuk si pepes ikannya. Jadi nggak usah lama-lama. Ini dia nih, langsung aja dapat kita untuk ke proses selanjutnya ya. Lanjut. Yuk, ini kita sediakan untuk dandang atau buat mengkukus ya. Kita kasih air. Kalau udah kita tambahkan, masukkan untuk si pepes ikan yang udah kita bungkus-bungkus tadi. Kita nyalakan si kompornya dengan api yang sedang-sedang aja. Dan kita tutup. Kita kukus selama 30 menitan aja ya. 30 menit dari sekarang. Oke. Oke, kalau udah 30 menit, langsung aja kita buka untuk dandangnya. Ini dia nih, wow, bisa kalian lihat warna daunnya juga udah berubah. Dan ini aku kasih tester ya, satu aja. Ini untuk menu berbuka. Dan kita lihat, kita unboxing aja untuk si bajunya atau si daunnya. Ini dia nih, bisa kalian lihat untuk si pepes ikannya. Ini benar-benar waktu di unboxing itu wangi banget ya. Untuk rempah-rempahnya, dari serainya, tomatnya, ada cabai rawitnya, dan juga lengkuasnya, daun bawangnya, bumbu dari pepesnya. Masya Allah. Kuy, ini tuh cocok banget dihidangkan dengan nasi hangat ya. Aduh, mantep banget, parah. Ini dia nih lur untuk pepes ikan khas Sundanya. Bener-bener ini tuh aku udah cobain, rasanya itu untuk asin gurihnya itu pas banget, kerasa karaos pisan, nggak hambiar ataupun nggak keasinan. Ini tuh bener-bener rekomen banget untuk kalian coba. Yang penting untuk membuat pepes itu garamnya itu banyakin ya, biar kerasa karaos, karena waktu pengukusan itu untuk si garamnya itu bisa menguap atau ke bawah. Oke. Ini dia nih, untuk bumbunya itu benar-benar menyerap dengan paripurna. Wajib kalian coba. Aku udah share untuk cara membuatnya. Langsung aja kalian kalau pengen recook aja di rumah ya.